Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusumawardhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang laporan laba rugi. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi ada suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu efisiensi keuangan suatu etnis bisnis dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi atau income statement suatu entitas bisnis sangat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan. Apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugikan. Selanjutnya, fungsi laporan laba rugi. Yang pertama adalah 1. Untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, di mana ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun pasti ada transaksi keuangan, baik yang dihasilkan kerugian maupun laba atau keuntungan. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan dan tahun tertentu. 2. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan kerugian, tentu prospek perusahaan ke depannya akan semakin meningkat apabila jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi sumber daya. Ketiga, untuk mengatur langkah kebijaksanaan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijaksanaan atas kebijakan atas terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan laba rugi. Ada 7 tujuan laporan laba rugi. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai total pajak yang harus dibayarkan. Kedua, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi. Ketiga, menjadi bahan referensi atau evaluasi pihak manajemen untuk menentukan langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Nah, yang keempat, menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dan menentukan besaran biaya perusahaan. Yang kelima, membantu proses analisis usaha mampu mengukur perkembangan bisnis. Yang keenam, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan untuk memperoleh laba yang terus meningkat. Yang terakhir adalah membantu proses analisis strategi perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah unsur laporan laba rugi. Yang pertama adalah penghasilan, di mana penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. 2. Pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi penghasil pendapatan utama. Yang keempat adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas. Yang kelima adalah beban operasi atau beban usaha. Beban operasi atau beban usaha adalah beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Contohnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang dagang dari perusahaan dagang. Yang keenam, kerugian. Kerugian adalah beban yang berasal dari transaksi insidental.
Kemudian ada elemen penting dalam laporan laba rugi. Di sini ada dua elemen, yaitu adalah ada elemen penting dan ada elemen utama. Yang pertama, elemen penting dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, yaitu pemasukan atau penambahan aktiva lainnya dari suatu entitas bisnis. Yang kedua, kewajiban atau expense, yaitu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada keuntungan atau profit, yaitu penambahan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan atau investasi dari pemilik usaha. Yang keempat ada kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan. Kemudian adapun elemen utama dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan atau penjualan bersih, di mana pendapatan dihasilkan dari kegiatan operasional atau bisnis. Nilai ini dapat dari total pendapatan kotor setelah dikurangi diskon, retur, dan tunjangan penjualan lainnya. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, adalah biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang dijualnya. Yang ketiga ada laba kotor atau gross profit, di mana adalah penjualan bersih dikurangi pokok penjualan. Unsur ini digunakan manajemen sebagai patokan apakah perusahaan harus menaikkan atau mengurangi biaya HPP-nya. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional adalah segala pengeluaran di luar biaya HPP yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. Dalam laporan multi-step, biaya laporan menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang kelima ada pendapatan operasional, di mana unsur ini baru akan Anda ketahui setelah nilai laba kotor dikurangi biaya operasional. Dengan kata lain, pendapatan operasional ini mewakili jumlah pendapatan yang akan diperoleh langsung dari aktivitas operasional utama bisnis. Yang keenam ada pendapatan dan pengeluaran lainnya. Pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dan tidak terkait secara langsung dan penjualan produk yang secara teratur ditawarkan dan dijual. Yang ketujuh laba bersih. Laba bersih adalah pos terakhir yang berada di bagian bawah dalam laporan laba rugi. Nilai ini didapat setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lainnya dikurangi biaya-biaya lainnya. Selanjutnya ada jenis laporan laba rugi, yaitu ada dua, single step dan multi step. Di mana single step adalah laporan laba rugi atau laporan laba rugi suatu perusahaan yang di mana semua pendapatan dan keuntungan termasuk unsur operasi berada pada posisi awal laporan laba rugi. Yang kedua ada multi step, di mana ialah bentuk laporan laba rugi suatu di mana di dalamnya terdapat beberapa langkah dalam menentukan keuntungan bersih perusahaan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang laporan laba rugi. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.